Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Anissa Kela. Kela. Dia yang aku ACC. Ji. Ini bukan dari aku, Google Meet-nya. Oh, Pebi. Nah, oke. Kok masih ini? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Anissa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah topik statistika matematika lanjut dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabiyasidin. Wassalatu wassalamu ala asroti anbiya'i salin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam pelaksanaan presentasi UAS Statistika Matematika Lanjut. Sebelumnya, di sini dari kami dari kelompok 8 akan membahas terkait statistika robust pada unsur iklim di Stasiun Geofisika Provinsi Jawa Barat BMKG. Adapun kita dari kelompok 8 beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama dari saya sendiri, Aryo Putra Pratama dengan NIM 123701023. Kemudian ada Nanda Pujiah dengan NIM 123701024. Dan ada PBK Puspita dengan NIM 123701022. Pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi pada kegiatan hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima dasar-dasar teori, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan 8 daftar pustaka. Untuk pendahuluan, di mana kondisi cuaca dan iklim merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga aktivitas sehari-hari bagi masyarakat. Di Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik iklim tropis pegunungan yang cenderung lebih sejuk dibandingkan wilayah daratan rendah lainnya yang berada di Jawa Barat. Dua unsur iklim yang paling sering menjadi acuan dalam menggambarkan kondisi cuaca di suatu wilayah adalah suhu udara dan kelembapan udara. Dua unsur ini saling berkaitan erat. Suhu yang tinggi umumnya diikuti oleh kelembapan yang lebih rendah, dan begitu pun sebaliknya. Data resmi mengenai kedua unsur ini tercatat setiap bulan oleh Stasiun Geofisika Bandung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika atau BPS dalam publikasi. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana analisis iklim di Jawa Barat yang memiliki fluktuasi ekstrim dengan metode statistika robust. Dan masalah yang kedua itu, bagaimana hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi iklim terkini dan mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim berbasis data yang valid. Baik, selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama ini yaitu mengevaluasi keakuratan ukuran pemusatan data mean versus median pada data iklim yang memiliki fluktuasi ekstrim. Yang kedua, mengukur tingkat variabilitas suhu antar Jawa Barat dengan menggunakan metode robust yang tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim.
Terakhir, memberikan gambaran objektif mengenai kondisi iklim terkini di Jawa Barat untuk mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim berbasis data yang valid. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar teori dari penelitian ini. Yang pertama itu ada statistik robustnya. Nah, statistika robust ini merupakan metode estimasi yang tahan terhadap outlier dan pelanggaran asumsi berdistribusi normal dengan tujuannya yaitu estimasi tetap stabil meskipun ada data ekstrim. Yang kedua, mengidentifikasi outlier secara otomatis. Yang ketiga, menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Boleh di next? Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis fungsi loss dalam statistika robust. Yang pertama itu ada L2 norm itu dengan rumusnya PR sama dengan R kali 2 untuk keunggulannya yaitu efisien untuk data normal dan mudah dihitung. Nah, kelemahannya itu tidak ada robust dan pengaruh outlier tidak terbatas. Untuk distribusinya yaitu Gaussian atau normal. Yang kedua ada L1 norm. Nah, itu tuh persamaannya adalah PR sama dengan mutlak dari R. Keunggulannya yaitu robust breakdown point 50%. Kelemahannya kurang efisien untuk data normal dan distribusinya double eksponensial atau Laplace. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada loss dengan persamaannya yaitu R pangkat 2 jika mutlak dari R-nya itu dari sama dengan K dan R dan 2K dikali dengan mutlak dari R dikurangi dengan K pangkat 2 jika mutlak dari R-nya itu lebih dari K. Nah, keunggulannya yaitu kombinasi L1 dan L2 dan konveks dan efisien. Kelemahannya perlu tanning kemudian distribusinya yaitu mixtur normal dengan ekor gemuk. Kemudian yang keempat ada B-square loss dengan persamaannya jika 1 min R per K dikuadratkan kemudian dikuadratkan dengan 3 jika mutlak dari R itu kurang dari K dan 1 jika mutlak dari R-nya itu lebih dari K. Dengan keunggulannya ini itu sangat robust dan smooth. Kemudian breakdown point-nya itu 50%. Yaitu proporsional dan bisa tidak konvergen. Untuk distribusinya itu data dengan outlier ekstrim. Next. Nah, yang ketiga itu ada IRLS. Nah, IRLS ini adalah metode iteratif untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan meminimalkan fungsi loss yang tidak linear. Nah, prinsipnya adalah memberikan bobot pada setiap observasi berdasarkan residual dari iterasi sebelumnya. Secara sistematis, IRLS ini menyelesaikan yaitu sigma dari PRI di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai dengan N untuk sigmanya itu min theta. Next. Nah, yang ketiga itu ada metode perbandingannya. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata biasa dengan rumusnya seperti rata-rata biasa, yaitu X bar sama dengan sigma dari XI per N. Dan kemudian keunggulannya adalah efisien untuk data normal, kelemahannya sangat sensitif terhadap outlier. Yang kedua ada median. Median ini rumusnya yaitu X dengan K-nya itu N plus 1 per 2.
keunggulannya itu robust dan breakdown pointnya 50%. Nah, kelemahannya ini kurang efisien untuk data normal. Next. Selanjutnya, remake mean. Nah, remake mean ini 1/min 2K ini dikali dengan sigma dari XT dengan I-nya itu adalah K plus 1 sampai dengan N min K. Keunggulannya itu menghilangkan outlier ekstrim, kelemahannya itu membuang informasi data. Yang terakhir itu ada Haber regressor min sigma dari P Haber R RI dengan I itu 1 sampai dengan N. Keunggulannya itu kombinasi dari L1 dan L2 dan konvensional. Kelemahannya itu perlu tuning parameter. Next. Baik, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Yang pertama ini ada sumber data. Nah, untuk penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat. Data ini diperoleh melalui publikasi yang berjudul Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2025 yang dirilis pada tanggal 28 Februari 2025. Nah, unit ini, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada data pengamatan unsur iklim di Stasiun Geofisika Bandung. Bagaimana tercantum pada tabel 1.2.3, dalam publikasi tersebut, variabel utama yang dianalisis adalah suhu udara, kelembaban, tekanan udara, dan curah hujan. Meliputi juga minimum, rata-rata, dan maksimum yang tercatat secara bulanan sepanjang tahun 2024. Penggunaan data dari BPS ini menjamin validitas dan kredibilitas data karena merupakan lembaga statistik resmi negara. Boleh di next? Selanjutnya, yang kedua ini ada teknis analisis data. Nah, untuk teknis ini digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistika deduktif robust. Pendekatan ini dipilih karena data iklim seringkali mengandung nilai-nilai ekstrim atau outlier, seperti gelombang panas atau cold snap yang dapat menyebabkan bias jika hanya menggunakan statistika klasik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan median sebagai ukuran pemusatan data yang tahan terhadap outlier, serta menggunakan IQR sebagai ukuran penyebaran data yang robust. Selain itu, metode IQR ini dengan pengali 1,5 juga diterapkan untuk mendeteksi keberadaan anomali suhu secara statistik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak terdistorsi oleh data-data ekstrem musiman. Boleh di next? Selanjutnya yang terakhir ini ada software yang digunakan. Nah, untuk seluruh proses perhitungan, deteksi outlier dan visualisasi data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui platform Google Colab, yaitu proses komputasi memanfaatkan library NumPy untuk perhitungan statistik, serta Matplotlib dan Sebrom untuk menghasilkan visualisasi berupa box plot dan grafik garis tren suhu. Boleh di next? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada analisis statistika robust pada data suhu Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Untuk studi kasusnya yaitu pengamatan unsur iklim di Stasiun Geofisika Bandung BMKG. Nah, yang pertama ini untuk data penelitiannya, untuk variabelnya itu suhu rata-rata bulanan, untuk periodenya yaitu Januari sampai ke Desember 2024, lokasinya yaitu Stasiun BMKG Bandung, yaitu daratan tinggi Jawa Barat. Bisa dilihat ini tuh ada data mentahannya dari bulan Januari sampai ke bulan Desember. Boleh di next?
Boleh di next? Selanjutnya itu di sini tuh ada input data dan perhitungan statistik dasar median kuartil. Boleh di sebelumnya slide-nya? Nah, ini tuh ada bentuk kita ingin menginput data seperti di gambar gitu ya. Untuk penjelasannya boleh di selanjutnya. Nah, untuk penjelasan ini yang pertama itu ada import. Yang pertama itu memanggil library matematika agar bisa menghitung rata-rata, median, dan juga persentil. Yang kedua ini, kita memasukkan data mentah dari tabel ke dalam kode agar komputer bisa membacanya. Lalu yang ketiga ini, nanti memerintahkan komputer untuk menghitung median dan median. Lalu selanjutnya memerintahkan komputer untuk mencari nilai kuartilnya data ke 25% sampai ke data ke 75%. Selanjutnya, menghitung batas outlier menggunakan rumus IQR yang sudah kita bahas. Lalu yang terakhir yaitu mencetak hasil perhitungan ke layar agar kita bisa melihat angka seperti terlihat sebelumnya. Boleh di next? Selanjutnya di sini tuh ada hasil perhitungan statistik atau output numerik. Bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, kode ini berhasil menghitung statistik robust secara otomatis. Kita bisa lihat bahwa median di 24,45 dan mediannya di 24,46 ini hampir sama. Nah, selisih yang sangat kecil ini menandakan data tidak memiliki pencilan atau outlier. Hal ini diperkuat oleh perhitungan batasnya di mana rentang normal suhu berada di 23,2 hingga 26,0. Karena semua data suhu asli atau tertingginya di 25,8 dan terendahnya 23,8 masih berada di dalam rentang tersebut. Nah, kode ini menyimpulkan tidak ada outlier. Lalu next. Nah, selanjutnya di sini ada grafik. Nah, grafik ini adalah bukti visual dan analisis robust kita. Perhatikan teman-teman di sini ada garis-garis putus merah dan biru. Nah, jika ada bulan yang suhunya aneh atau outlier, maka akan ada titik hitam atau titik merah yang berada di luar garis putus ini. Selanjutnya, karena grafik ini tidak menampilkan satupun titik di luar garis merah ataupun biru, maka secara visual terbukti bahwa tidak ada anomali atau suhu ekstrim. Data suhu Bandung tahun 2024 sangat normal dan terkonsentrasi rapi. Boleh di next? Nah, selanjutnya juga di sini ada grafik di sebelah kiri. Nah, grafik ini membantu kita melihat tren musiman di Bandung. Yang pertama ini, untuk garis hijau putus-putus adalah patokan suhu normal tahun ini. Kita bisa lihat garis biru atau suhu aktual berayun di sekitar garis hijau. Nah, tidak ada lonjakan yang terlalu jauh. Yang kedua, tidak titik tertinggi atau puncak panas terjadi pada bulan April dan Oktober, di mana suhu mencapai 25,8 dan 25,6. Hal ini biasanya bertepatan dengan masa peralihan musim di Jawa Barat. Untuk yang terakhir, titik terendah. Nah, terjadi pada bulan Juli di mana suhu turun ke 23,8 yang merupakan ciri khas musim kemarau di daratan tinggi. Boleh selanjutnya? Nah, yang terakhir ini ada interpretasi hasil. Yang pertama ini ada stabilitas suhu tahunan. Nilai median 24,45 dan mediannya 24,48 hanya berbeda 0,13 sehingga menunjukkan distribusi suhu rata-rata bulanan yang normal dan simetris. Tidak terdapat pengaruh anomali suhu yang signifikan sehingga median dan rata-rata sehingga median menjadi representasi suhu tahunan yang baik. Yang kedua ini tidak ada anomali atau outlier. Nah, berdasarkan metode yang kita bahas, rentang suhu normal berada pada 22,0,8 sampai 27,48. Seluruh data suhu rata-rata bulanan tahun 2024 berada dalam rentang tersebut, sehingga tidak ditemukan anomali maupun indikasi cuaca atau iklim ekstrim.
Yang terakhir ini, analisis geografis. Nah, walaupun suhu rata-rata bulanan stabil, suhu harian memiliki rentang yang cukup besar yaitu 14 sampai 16 antara siang dan malam. Misalnya, pada Oktober suhu berkisar dari 18,2 hingga 34,5. Nah, kondisi ini merupakan karakteristik khas wilayah daratan tinggi, di mana malam hari cenderung lebih dingin dan siang hari lebih panas akibat pengaruh topografi pegunungan. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi ke rekan saya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas terkait tentang analisis statistika robust pada data kelembapan Jawa Barat di tahun 2024. Studi kasus ini kita melakukan pengamatan unsur iklim di Stasiun Geofisika Bandung di BMKG. Kemudian untuk yang pertama ada data penelitian variabel kelembapan rata-rata bulan berbentuknya dalam Celcius, yang dimana di sini sudah dibahas sudah tertera gitu ya dalam tabelnya bahwasanya kita sudah melihat mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ini adalah untuk perhitungan menggunakan software. Kita yang digunakan dalam metode ini kita menggunakan Python. Untuk selanjutnya ada hasil perhitungan statistika, yaitu ada atau output numeriknya, yang dimana analisis statistika robustnya yang pertama ada mean atau rata-ratanya ada di 77,17, kemudian median robustnya ada 76,50, Q1 atau kuartil bawahnya ada di 73,00, Q3-nya atau kuartil atasnya ada di 81,00, EQR-nya atau interquartile range-nya ada di 8,00, batas bawah atau keringnya ada di 61,00, batas atas atau luapnya ada di 93,00. Dari analisis statistika robust menunjukkan bahwa nilai tengah kelembapan udara adalah 76,50%, sedangkan rata-rata besarnya 77,17%. Kedekatan kedua nilai tersebut mengidentifikasikan bahwa data relatif simetri dan tidak banyak dipengaruhi oleh pencilan. Nilai IQR juga sebesar 8% menunjukkan bahwa 50% data terkonsentrasi pada rentang 73% sehingga 81% berdasarkan metode robust. Batas bawah dan hasil batas atas masing-masing adalah 61% dan 53%, sehingga data di luar rentang tersebut dikategorikan sebagai outlier. Kemudian di sini kita ada hasil perhitungan statistika yang menggunakan box plot kelembapan rata-rata bulanan di Kota Bandung pada tahun 2024, dan gambar ini juga merupakan box plot yang dibuat menggunakan metode statistika robust, analisis robust menggunakan media, kuartil, dan juga EQR untuk mendeteksi outlier karena lebih tahan terhadap pengaruh data ekstrim. Kotak menunjukkan bahwa 50% data kelembapan berada pada rentang 73%, sehingga 81% dengan median sebesar 76,5%. Garis putus-putus biru dan merah merupakan batas bawah dan batas atas, yaitu 61% dan 93%. Karena seluruh data berada di dalam rentang tersebut dan tidak terdapat titik di luar box plot, dapat disimpulkan bahwa tidak ada outlier pada data kelembapan rata-rata bulanan Bandung tahun 2024. Hal ini juga menunjukkan bahwa data cukup stabil dan layak digunakan untuk analisis statistika selanjutnya. Selanjutnya kita melihat tren kelembapan rata-rata bulanan Bandung pada tahun 2024, yang dimana grafik ini menunjukkan tren kelembapan rata-rata bulanan Bandung tahun 2024 dengan pendekatan statistika robust, yang dimana garis hijau merupakan median sebesar 76,5% yang digunakan sebagai ukuran pemusatan karena lebih tahan terhadap pengaruh outlier. Terlihat bahwa kelembapan relatif tinggi pada Februari sampai bulan April dan kembali meningkat pada November sampai bulan Desember. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Agustus. Seluruh data masih berada dalam batas normal metode robust, sehingga perubahan yang terjadi merupakan variasi musiman yang wajar dan bukan disebabkan oleh data pencilan. Selanjutnya ada studi kasus pengamatan unsur iklim di Stasiun Geofisika Kota Bandung atau BMKG. Ini adalah ada interpretasi hasil. Untuk yang pertama, ada statistika stabilitas data yang dimana median robust ada di 76,50%, mediannya ada di 77,17%, selisihnya hanya 0,67%. Kemudian
menunjukkan distribusi data relatif simetris dan juga stabil. Yang kedua, tidak ada outlier yang dimana batas bawahnya ada di 61% dan batas atas ada di 93%. Kemudian seluruh data berada dalam rentang tersebut sehingga tidak ditemukannya outlier. Dan ketiga, ada pola kelembapan. Yang pertama, kelembapan tertinggi terjadi pada bulan November, ada di 87%. Kelembapan terendah terjadi pada bulan Agustus, ada di 69%. Fluktuasi mengikuti pola musim dan masih berada dalam kondisi normal menurut metode statistika Robas. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis statistika Robas pada data kecepatan angin Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang pengamatannya berlokasi pada Stasiun Geofisika Bandung, BMKG Bandung. Nah, di sini ada data kecepatan anginnya yang dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini tuh ada minimum, rata-rata, dan maksimumnya. Nah, hal-hal yang akan kita analisis dengan menggunakan teknik Robas adalah karakteristik dan pusat data bulanannya, kemudian anomali atau pencilan, anomali dan pencilan atau outlier. Yang ketiga ada tingkat bahaya cuacanya, terus kemudian hubungan antara variabel angin, tren perubahan sepanjang tahun, dan prediksi batas angin maksimum. Next. Nah, teknik Robas yang kita gunakan, yang pertama itu ada median, ada MAD scaled atau pengganti dari STD standar deviasi. Yang ketiga ada IKR dan 2K fence atau deteksi outlier. Selanjutnya ada Robas Z-score, kemudian ada skor komposit, ada kolerasi Spearman, 7 ada uji Kendall-Tau, yang 8 ada IRS Haber dan ILS 2K B-weight atau regresi robust agresif. Next. Nah, yang pertama itu ada ringkasan awal di mana ini tuh belum terdapat belum ada campur tangan dari teknik Robasnya. Nah, di sini itu angin untuk yang minimum itu memiliki rentang dari 0 sampai dengan 1,2 M per S dengan rata-ratanya rendah di 0,392 M per S dan menunjukkan periode angin sangat lemah hingga tenang. Yang kedua ada angin rata-ratanya yang berkisar 0,5 sampai dengan 1,5 dan rata-ratanya di 1,125 yang menggambarkan kecepatan angin umum yang tergolong ringan. Kemudian ada angin maksimumnya yang mencapai 2,1 sampai 3,6 dengan rata-ratanya di 3058 menunjukkan hembusan tertinggi yang masih dalam kategori angin sepoi-sepoi hingga sedang. Nah, di sini ada statistika deskriptif Robasnya. Di sini tuh udah ada median, kemudian ada MAD, ada IQR dan outliernya. Untuk IQR itu tidak ada, dan untuk outlier dengan menggunakan RZ itu lebih dari 0,2, yang lebih dari 0,2, yang lebih dari 2,5 itu di Februari dengan nilainya itu 1,2 dan 2563. Di sini ada tabel robust Z-score per bulannya, bisa dilihat. Selanjutnya. Nah, ini juga ada statistika deskriptif untuk yang kecepatan angin rata-rata dan ada yang kecepatan angin maksimum. Untuk ini penjelasannya itu sama seperti yang tadi. Next. Nah, yang kedua itu ada skor komposit bahaya anginnya. Nah, di sini itu untuk angin minimum, rata-rata, dan maksimum dari bulan
Februari dan Desember itu waspada, dan kemudian dari bulan Mei, Oktober, Agustus, Juni, April, dan Januari, November, Juli, September, Maret. Untuk Mei, Oktober, Agustus, Juni, dan April dan Januari itu kategorinya pantau. Kemudian untuk di bulan November, Juli, September, dan Maret itu normal. Nah, ini ada korelasi Spearman di mana yang bisa dilihat sendiri di dalam tabel tersebut. Selanjutnya, nah di sini itu ada tabel uji tren Kendall-Tau yang nanti trennya itu akan menuju ke stasioner. Nah, terus ada regresi IRLS-nya untuk angin maksimum hingga angin rata-rata. Bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya, nah ini untuk interpretasinya. Yang pertama itu untuk pusat dan distribusi data angin itu menganalisis karakteristik umum kecepatan angin menggunakan median dan sebarannya memakai MAD Scaled. Metode ini memastikan rata-rata komparasi tidak bias oleh fluktuasi angin ekstrim musiman. Yang kedua untuk tingkat kerawanan wilayahnya itu atau skor komposisi dan outliernya itu mendeteksi anomali bulanan menggunakan robust z-score dan merumuskan skor komposit bahaya angin atau rata-rata dari nilai absolut z-score-nya itu minimum dan maksimum. Skor ini mengelompokkan kondisi bulanan ke dalam kategori normal, pantau, dan waspada. Selanjutnya itu hubungan dan tren kecepatan anginnya, menganalisis korelasi non-parametrik antara pasangan parameter, misalnya itu mean dengan average, kemudian average vs max, kemudian mean dengan max. Nah, menggunakan korelasi Spearman serta menguji konsistensi perubahan tren kecepatan angin dari waktu ke waktu, yaitu dari Januari sampai dengan Desember dengan uji tren Kendall-Tau. Nah, kemudian pemodelan hubungan angin maksimum atau regresi IRLS ini yaitu memodelkan prediksi kecepatan angin maksimum berdasarkan kecepatan rata-rata. Nah, model ini itu membandingkan metode konvensional oleh OLS dengan metode tangguh IRLS yang ini tuh Haber dan Kay Biguait yang secara otomatis memangkas bobot data pencilan agar garis estimasi regresi tersebut tetap stabil. Selanjutnya, nah di sini itu ada visualisasi yang ini itu adalah grafik untuk kecepatan angin minimum, rata-rata, dan maksimum. Nah, untuk yang rata-rata itu di garis yang biru, kemudian minimum itu yang warnanya abu-abu, dan maksimum itu yang di merah. Nah, ini itu adalah robust z-score dari ketiga kecepatan angin tersebut. Selanjutnya, nah, untuk interpretasinya itu, pola cuaca kecepatan angin maksimum itu memuncak di awal dan di akhir tahun, yaitu di 3,6 dan sementara rata-rata angin itu cenderung stabil di angka 1,5 dengan penurunan di pertengahan tahun. Kemudian ada anomali di Februari. Bulan Februari terbukti sebagai outlier karena kecepatan rata-ratanya turun, tetapi angin maksimum dan minimumnya justru melonjak tinggi. Nah, kemudian performa model, yaitu model IRS, itu sukses mendeteksi anomali ini dan menurunkan bobot data Februari menjadi 0,759. Metode IRS-Tukey ini menghasilkan error absolut terkecil dengan MAE-nya itu 0,2292.
yang menjadikannya model terbaik untuk melihat tren stabil yang bersih dari gangguan cuaca ekstrim. Next. Nah, ini ada visualisasi dari skor komposit baya anginnya. Kemudian ada grafik dari regresi IRS-nya. Next. Nah, itu ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk yang berbasis analisis robust ini untuk data kecepatan angin di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, yang pertama itu keselamatan penerbangan di bidang keselamatan penerbangan dan pelayaran pada bulan dengan kecepatan maksimum yaitu di Januari, Februari, November, Desember itu harus dengan prosedur ketat dan pengecekan perkiraan cuaca yang intensif. Kemudian untuk kesehatan lingkungan, bulan dengan kecepatan minimum itu ada di Januari, April, Juni, dan September. Nah, itu resiko polusi udara dan penyebaran penyakit faktor itu meningkat dan rekomendasinya itu memonitoring kualitas udara intensif. Kemudian di pertanian dan penyerbukan, bulan dengan angin rendah itu ada di bulan Februari, April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, maka bisa dilakukan penyerbukan alami itu terhambat dan pertimbangkan untuk penyerbukan manual. Selanjutnya, nah di sini itu ada data curah analisis statistika robust pada data curah hujan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Nah, ini tuh datanya dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan 3 kategori yaitu curah hujan, hari hujan, dan penyinaran. Nah, kemudian untuk hal-hal yang dianalisis dengan teknik robust itu yang pertama ada karakteristik data aktual atau deskripsi robust, deteksi cuaca anomali atau outlier, hubungan dan tren iklim, pemodelan dan prediksi regresi IRS. Nah, ini ada ringkasan awal yang belum ada robust sama seperti yang tadi untuk curah hujan, hari hujan, dan penyinaran. Selanjutnya, adapun teknik robustnya itu sama yang seperti tadi. Selanjutnya, selanjutnya nah, ini ada statistika deskripsi robustnya. Untuk isinya itu seperti tadi ada median, ada MAD, ada IQR, ada outliernya. Nah, ini untuk curah hujan, hari hujan, dan penyinaran matahari. Next. Korelasi Spearman-nya yang seperti tadi dan uji tren Handel-Tau'nya juga seperti tadi untuk curah hujan, hari hujan, dan penyinaran. Next. Nah, ini tuh kemudian ada tabel regresi IRS-nya untuk penyinaran matahari sampai dengan hari hujan. Nah, untuk interpretasi dari hasil analisis data curah hujan dengan teknik robust ini, yang pertama itu karakteristik data aktual atau deskripsi robustnya itu menghitung nilai tengah data menggunakan median dan sebarannya menggunakan MAD scaled agar tidak bias oleh cuaca ekstrim. Kemudian deteksi cuaca anomali atau outliernya itu menyaring bulan-bulan yang memiliki nilai tidak wajar menggunakan batas pagar IQR dan skala robust Z-score untuk menemukan bahwa bulan Desember memiliki penyinaran matahari yang anomalinya rendah. Kemudian ada hubungan dan tren iklim, menguji hubungan antara variabel menggunakan korelasi Spearman, misalnya makin banyak hari hujan, makin rendah penyinaran matahari, serta mendeteksi tren perubahan cuaca dari Januari sampai dengan Desember menggunakan uji Handel-Tau.
Kemudian pemodelan prediksi regresi IRS-nya membuat model prediksi penyerapan sinar matahari menggunakan metode IRS yang secara otomatis menurunkan bobot data agar hasil prediksi tetap akurat. Next. Nah, ini itu ada grafik dari regresi IRS-nya. Untuk interpretasinya itu ada tren negatif, yaitu semakin banyaknya hari hujan, presentasi penyinaran matahari akan semakin turun. Kemudian adanya outlier pada bulan Desember berada sangat jauh di bawah pola data bulan-bulan lain. Kemudian kelemahan OLS-nya, garis regresi OLS mudah terpengaruh dan tertarik ke bawah oleh outlier Desember sehingga menjadi kurang akurat untuk data normal lainnya. Keunggulan ILS ini itu kedua metode robust ini secara otomatis menurunkan bobot data Desember yang anomali sehingga garis regresinya tetap stabil dan lebih akurat dalam menggambarkan pola mayoritas data yang normal. Next. Nah, adapun rekomendasi kebijakan yang bisa diambil, yang pertama itu mitigasi banjir dan drainase. Nah, untuk curah hujan tertinggi itu ada di bulan Maret. Nah, pada bulan Maret ini itu bulan Maret dan bulan November. Untuk kapasitas drainasenya itu disarankan untuk lebih dari 736 mm per bulan. Kemudian bulan waspada banjir itu ada di kuartil 3 untuk 366 mm yaitu di bulan Maret, April, dan November. Kemudian ada musim tanam pertanian untuk curah hujan yang lebih dari median 398 mm. Nah, periode optimalnya itu di Maret, April, Mei, September, Oktober, November, dan periode adaptasinya itu ada di Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, dan September. Kemudian energi surya atau PLTS itu bulan penyinaran lebih besar daripada kuartil 3 di 78,8%, yaitu di Juli, Agustus, dan Oktober. Prioritaskan instalasi PLTS pada bulan-bulan ini. Kemudian anomali yang perlu diverifikasi itu di bulan Desember dengan penyinaran itu 13,8% dan saat rendah kemungkinan tutupan awan ekstrim atau kesalahan alat ukur. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada rekan saya. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya adalah di kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari presentasi kita pada kali ini yaitu berdasarkan hasil analisis, metode statistika robust terbukti efektif dalam menganalisis data unsur iklim di Stasiun Geofisika Bandung pada tahun 2024, karena mampu memberikan hasil yang stabil, meskipun terdapat potensi data ekstrim. Analisis menunjukkan bahwa data suhu dan kelembapan relatif stabil tanpa adanya outlier yang signifikan. Sedangkan pada data kecepatan angin dan curah hujan berhasil diidentifikasi beberapa anomali yang dapat dianalisis lebih akurat menggunakan metode robust. Oleh karena itu, statistika robust dapat menjadi pendekatan yang tepat untuk menghasilkan informasi iklim yang lebih andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Baik Ibu, di sini kita ada daftar pustaka untuk bisa lebih lengkapnya bisa dicek aja di link yang sudah kita sediakan di dalam Google, di dalam PPT yang sudah kita siapkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga terima kasih Ibu yang telah memperhatikan presentasi kita pada kegiatan kali ini. Mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.